Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Udah sering kita dengar ayat itu, berulang kali dibacakan, diingatkan. Tapi adakah yang ingat? Adakah yang setelah mendengar ayat itu dia semakin semangat, atau tetap seperti yang kemarin? Dan Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Jamaah rahimakumullah, ingat, waktu awal-awal kita ngaji, waktu awal-awal kita meniti jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana semangat kita membara. Bahkan tiada sesuatu pun yang mendekati kita kecuali akan terbakar dengan semangat kita. Ingat tatkala kita belajar al-usul ats-tsalatsa. I'lam rahimakallah. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa kita punya kewajiban untuk mempelajari 4 perkara. Ya, dulu kita belajar. Yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu yang membuat kita datang ke tempat ini. Kita tahu itu kewajiban kita. Yang membuat kita kemudian menghadiri majlis-majlis ilmu. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ya, kita harus kenal sama Tuhan kita. Kita perlu kenal dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan agama kita dengan dalil. Ya, semuanya dengan dalil. Yang kedua, al-amalu bihi, beramal dengannya. Bagaimana semangat kita setelah belajar? Kita ingin mengamalkan apa yang kita ketahui. Setelah itu selesai? Tidak. Ada yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Kita punya kewajiban untuk berdakwah. Ingat dahulu bagaimana kita mendakwain orang tua kita. Bagaimana kita beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Bagaimana semangat kita agar orang lain tahu dengan apa yang kita pelajari. Apa kabar dengan semangat kita itu hari ini, jemaah? Ilmu kita bertambah. Kita sampai kuliah. Sebagian meninggalkan negerinya untuk melanjutkan kuliah menuntut ilmu. Apa kabar dengan semangat dulu mengajak orang-orang? Engkau punya satu ilmu, engkau ingin semua orang tahu. Bagaimana engkau ingin orang tuamu tahu? Sahabat-sahabatmu tahu. Sehingga orang-orang beranggapan engkau orang yang kasar, yang keras. Kemudian bertambah ilmu. Bagaimana semangatmu menyampaikan ilmu? Bertambah. Atau kau berpikir biar orang lain yang menyampaikan? Yang keempat, as-sabru 'alal adzafi. Ya, sabar. Diganggu, disakiti ketika engkau menyampaikan dakwah ini. Tapi sebagian kita nggak sampai yang keempat. Berhenti. Dia tidak lagi mendakwahkan ilmunya. Iya, kewajiban kita belajar. Sampai kapan kau mau belajar? Sampai mati kau belajar. Mana semangatmu yang dahulu? Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak banyak ayat yang beliau hafal pada waktu itu. Tidak banyak hadis yang beliau kaji pada waktu itu. Beliau masuk Islam, 5 orang beliau bawa masuk Islam. Beliau sampaikan agama itu. Kita dengar surat jin, kita dengar cerita jin. Bagaimana sekali hadir mereka. Yaitu semangat kita dulu. Sekali hadir kita menyimak kajian. Disampaikan ayat-ayat Allah. Allah ceritakan tentang bangsa jin yang sekali pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallau ila qaumihim. Mereka pulang menuju kaum mereka. Ngapain mereka? Mundirin. Nggak nunggu hafal Quran semuanya. Nggak harus engkau hafal Arba'in Nawawiyah baru engkau menyampaikan, baru engkau mengajak orang lain.
Sampaikan jamaah. Sebagian mahasiswa setahun di STTI, berapa kali kau berdakwah? Berapa kali kau sampaikan ilmu? Oh, saya belum pulang. Engkau punya handphone yang tiap hari engkau tatap, yang kau bisa menyampaikan kepada keluargamu di rumahmu, kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Engkau punya kesempatan, tapi semangat itu sudah mati. Ahibati fillah, Sa'ad bin Mu'ad, bagaimana tatkala dia masuk Islam, sekali pertemuan dengan Mus'ab bin Umair, apakah kemudian dia mengatakan aku akan belajar lagi? Iya, belajar terus, nggak berhenti. Tapi apa yang dia ketahui, ilmu yang sudah dia dapatkan, dia nggak simpan jamaah. Dia pulang ke kaumnya, dia kumpulkan masyarakatnya. Dan hari itu satu kampung masuk Islam, kecuali satu orang. Antum yang sudah hafal 1 juz Al-Quran, antum yang sudah hafal mungkin 3 surat dari Al-Quran, sudahkah antum mengajak orang lain? Apa dalilnya? Kita semua hafal dalilnya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nabi menyampaikan balighu anni walau ayah. Antum 4 tahun nggak ada yang disampaikan. Sebagian S2, sebagian S3. Engkau gunakan untuk apa handphonemu itu? Mimbar ini hanya satu, ya satu. Kalau satu ustadz naik, semuanya duduk. Tapi handphone itu bersama antum 24 jam. Mimbar itu ada di kasur antum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, sabar. Iya, di 4 perkara itu salah satunya sabar kalau disakiti. Tapi ternyata ada kesabaran yang lebih utama daripada sabar kalau disakitin orang. Sabar dalam berdakwah itu sendiri. Ada 3 jenis kesabaran, kita belajar. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar terhadap takdir-takdir yang buruk. Iya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berulang kali disuruh fasbir, fasbir, fasbir. Beliau berdakwah sudah jamaah. Sebagian kita perlu bersabar melawan dirinya sendiri, melawan zona nyaman yang dia sedang berada di dalamnya. Udah, anak kayak gini nggak masalah, anak cukup ngajar, selesai. Ahibati fillah, tidaklah kemungkaran tersebar di masyarakat kecuali karena orang-orang yang berilmu berdiam diri. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hari ini hari Jumat, harinya bersalawat buat Nabi SAW. Ketika engkau gundah, ketika banyak masalah yang kau hadapi, perbanyak salawatmu buat Nabi SAW. Ada banyak kerak-kerak di hati kita yang membuat kita tidak bersemangat untuk menyampaikan agama ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.